Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut, Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak. Yang terpikir olehmu adalah teknologi, bukan? Tahukah kamu bahwa Malaysia punya sebuah kota yang tujuan utamanya adalah menjadi pusat teknologi sama seperti Silicon Valley di Amerika Serikat? Mudah-mudahan IKN di Kalimantan juga gitu ya, jadi direncanakan dulu dengan matang baru kemudian dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, Ikinya akan ngeresan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video. Katanya, geng, kota-kota di Malaysia ataupun kota di Malaysia itu gagal, geng. Nah, kali ini kita bagi bukti kepada YouTuber Indonesia ini, geng. Dia di thumbnailnya menyatakan hal seperti ini ya, geng ya. Tanpa fakta solid, YouTuber Indonesia sifatkan Putrajaya kota gagal. Mau jadi pengajaran kepada ibu kota Nusantara, geng. Waduh, dia gak pernah pergi ataupun tidak pernah pergi langsung ke Putrajaya, apa, geng. Yang udah pergi ke Putrajaya, dia banyak orang-orang yang mengatakan supaya Nusantara ataupun IKN itu bisa mencontoh dari Putrajaya Malaysia, geng. Kenapa YouTuber ini bisa mengatakan hal seperti ini, geng? Apa niat dan tujuannya? Jom kita simak bersama-sama dulu, geng. Sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go! Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut, Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak, Bu. Kita mulai dengan gambar ini Pak, tolong ditampilkan di layar. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Itu kali sepi Pak. Karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh, makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam, sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Oke, geng, Ikinya akan menanggapi video tadi dari YouTuber Indonesia, geng ya. Mohon maaf bila terkeliru kata ataupun tersilap kata daripada Ikinya, geng ya. Satu, Pak, kayak gitu ya, Pak ya. IKN itu adalah ibu kota Indonesia. Sedangkan kalau di Malaysia itu Putrajaya bukan ibu kotanya Malaysia, Pak, kayak gitu. Banyak seperti pejabat, seperti pekerja kantoran, dan lain sebagainya, office-office itu berada di sana. Itu Putrajaya, bukan ibu kota Malaysia. Ibu kota Malaysia tetaplah ialah Kuala Lumpur, Malaysia.
Di sana cuma parlemen dan tentang menteri-menteri itu berada di sana, Pak. Itu bukan ibu kota yang perlu Bapak ketahui. Kalau ibu kota ini seperti di Indonesia IKN, itu akan dijadikan ibu kota. Namun sekarang Putrajaya itu sudah sangat cantik dan sangat diminati oleh warga Indonesia supaya jadi seperti IKN, supaya jadi seperti Putrajaya, Pak. Bahkan si Berjaya berambisi Malaysia dengan kota digital masa depan, Pak. Kayak gitu ya. Sebelum kita ke Putrajaya, kita lalu di Siberjaya dulu, Pak. Seperti itu. Perlu ketahui juga ya, Pak. Ya, ingat sekali lagi, Putrajaya bukan ibu kota Malaysia. Kayak gitu ya, Kak. Ya. Namun ibu kota Malaysia yaitu tetaplah Kuala Lumpur. Kayak gitu ya. Kalau Indonesia ya IKN, karena ibu kota dari Jakarta akan dipindah ke IKN. Kayak gitu. Jom kita simak lagi yang akan Ikinya Reksan buat bapak-bapak, biar kita kasih paham lagi ya, gengnya. Kita kasih betul lagi kayak gitu. Let's go. Kalau Sobat Center Dunia mendengar kata cyber, pasti yang terpikir olehmu adalah teknologi, bukan? Tahukah kamu bahwa Malaysia punya sebuah kota yang tujuan utamanya adalah menjadi pusat teknologi sama seperti Silicon Valley di Amerika Serikat? Nah, seperti apa? Kita akan melancong ke sana. Inilah Center Dunia, ragam informasi ringan dan menarik dari seluruh penjuru dunia akan kami hadirkan di sini. Jangan lupa subscribe. Cyberjaya atau sering disebut sebagai Silicon Valley-nya Malaysia didirikan pada tahun 1997 sebagai bagian dari proyek besar multimedia Super Corridor atau MSC dan diresmikan oleh Perdana Menteri Malaysia saat itu Mahathir Mohamad. Kota ini dibangun dengan visi menjadi pusat teknologi dan inovasi digital di Asia Tenggara loh. Selain itu, kota ini diharapkan menarik investor global dalam industri teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Infrastrukturnya canggih dan diberi dukungan oleh pemerintah. Makanya, Cyberjaya dirancang untuk mendukung perkembangan ekonomi digital Malaysia. 2 dekade berlalu, Cyberjaya kini menjadi rumah bagi banyak perusahaan teknologi multinasional dan startup lokal. Infrastrukturnya sangat modern dengan jaringan internet berkecepatan tinggi dan fasilitas perkantoran yang mendukung ekosistem digital. Karena berfokus pada dunia teknologi dan digital, Cyberjaya juga memiliki universitas dan pusat riset yang fokus pada inovasi teknologi, menjadikannya pusat pertumbuhan talenta dalam industri digital. Selain itu, Cyberjaya juga telah berkembang menjadi kawasan perumahan dengan lingkungan yang nyaman dan modern. Salah satu kelebihan utama Cyberjaya adalah dukungan infrastruktur teknologi yang sangat baik yang menarik banyak perusahaan global untuk mendirikan kantor mereka di sini. Selain itu, adanya universitas teknologi seperti Multimedia University atau MMU menghasilkan banyak lulusan yang berkompeten dalam bidang teknologi, memperkuat posisi Cyberjaya sebagai hub inovasi. Lingkungan yang tertata rapi, akses ke transportasi, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan bisnis teknologi juga menjadi nilai tambah bagi kota ini. Namun, Cyberjaya juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya fasilitas hiburan dan pusat perbelanjaan yang membuat beberapa penghuni merasa kota ini kurang hidup dibandingkan kota besar seperti Kuala Lumpur. Selain itu, meski banyak perusahaan teknologi yang berdiri di sini, tidak semua perusahaan besar berhasil bertahan. Ada beberapa kawasan yang masih kurang berkembang secara komersial. Secara keseluruhan, Cyberjaya tetap menjadi simbol ambisi Malaysia untuk menjadi pusat teknologi di Asia. Dengan berbagai kelebihan seperti infrastruktur canggih dan ekosistem bisnis yang mendukung, Cyberjaya memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Namun, untuk menjadi lebih menarik, Cyberjaya perlu meningkatkan fasilitas yang mendukung gaya hidup agar dapat menyimbangkan antara kebutuhan profesional dan kenyamanan pribadi bagi penghuninya. Nah, itu tadi Sobat Center Dunia, fakta menarik tentang kota digital Cyberjaya di Malaysia. Wah, ternyata Malaysia ini udah mempersiapkan ini sejak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Putrajaya, Malaysia. Dan ini kelihatan beda antara kota yang tidak direncanakan dan kota yang direncanakan. Putrajaya kelihatan sekali sebagai kota yang direncanakan. Jadi semuanya udah rapi. Ya, semuanya udah rapi.
misalnya saya berada di depan Masjid Putra, misalnya sungainya atau danaunya atau jalannya itu semua bisa difotografi ya. Pada dan sistem transportasinya juga itu kan Masjid Putra, ini gedung parlemen lah kira-kira gitu. Ini trotoarnya, kemudian jalannya, dan bagaimana transportasinya. Mudah-mudahan IKN di Kalimantan juga gitu ya. Jadi direncanakan dulu dengan matang baru kemudian dikerjakan. Kalau IKN matang nggak ya rencananya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ciri dari kota yang direncanakan adalah tidak ada kabel di atas jalan ya. Ini kita di Putrajaya di Malaysia yang merupakan ibu kota dalam tanda kutip pemerintahan. Jadi semua masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanian, kementerian gitu, semua di sini. Ada Kementerian Keuangan, ada bahkan tenaga kerja, dan kemudian pemadam kebakaran. Namanya di sini Bomba ya. Ada di sini. Tapi ini belum dibicarakan jalannya besarnya berapa, kemudian pedestriannya, kemudian transportasinya, dan lihat nggak ada kabel sama sekali di atas, hanya lampu-lampu lalu lintas, lampu penerangan, dan keindahannya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, geng-geng semua, YouTuber Indonesia yang mengatakan hal seperti itu, kota Malaysia gagal, geng. Kalian lihat sendiri ya, geng ya. Bahkan tadi turis daripada Indonesia ataupun pelancong daripada Indonesia, semoga kita merancanakan hal ini. Kota yang direncanakan seperti Putrajaya, katanya beliau, geng. Karena beliau udah melihat langsung seperti apa yang direncanakan. Oh, ternyata inspekturnya seperti ini. Wah, rencananya seperti ini. Wah, ternyata seperti ini dan lain sebagainya seperti ini. Itu udah direncanakan ya, geng. Ya, kayak gitu. Jadi mantap sekali. Nah, kayak gitu, geng. Jadi kita kasih paham buat YouTuber tadi yang bilang kota di Malaysia itu gagal. Kita kasih paham ya, geng ya. Dan buat si Berjaya, iya, makin-makin ke sini banyak investor-investor banyak masuk ke Malaysia karena mereka udah merencanakan dengan sematang-matangnya. Kayak gitu, geng. Jadi kita kata orang tadi ini, semoga IKN bisa merancang ataupun sama seperti Putrajaya yang mengambil ataupun mengolahnya dengan baik untuk menjadi kota yang seperti Putrajaya ini, geng. Dimatangkan dulu ataupun kota udah tersusun kayak gitu ya, geng ya. Ke belakangannya semoga tidak ada terkendala kayak gitu, geng. Jadi buat para YouTuber-YouTuber yang selalu membuat kayak gini, please lah ya, jangan membuat pergaduhan ataupun membuat kesilapan, karena kalian itu cuma taunya di media sosial, taunya cuma kayak gini, terus dijadikan konten, tidak menampakkan mukanya, terus kalian mengatakan hal seperti itu. Kalian datang sendiri ke Putrajaya seperti apa rancangannya dan suasananya seperti apa di Putrajaya, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Apa-apa benda silahkan boleh komen dekat bawah. So, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.